Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kokodekpa Majalengka. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang nama Kokodekpa Majalengka ya. Jadi kenapa saya mengambil nama Kokodek, asal muasalnya seperti apa, sekalian bagi teman-teman yang mungkin join di auctionnya Kokodekpa Majalengka mungkin bertanya-tanya tuh, karena saya selalu mengulas bahwa lokasi ikan itu di Kokodekpa Majalengka ya, atau di mabesnya Kokodekpa Majalengka. Seperti apa tempatnya? Mari kita ulas. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu serta nyalakan loncengnya, serta bagikan video ini supaya lebih bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang ingin request konten, silahkan untuk tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung review mabesnya Kokodekpa Majalengka. Teman-teman, ini sudah berada di halaman depannya ya, atau bisa dibilang di lobinya ya. Jadi jika saya urai nama Kokodekpa Majalengka itu berasal dari mana, saya terinspirasi dari tempat saya membuka usaha di bidang kuliner. Dan kebetulan tempat atau kafe saya itu bernama The Rahasia Kitchen. Jadi jika saya urai, nama Kokodek itu berasal dari kolam koi The Rahasia Kitchen ya, atau disingkat dengan Kokodek. Dan lebih familiar lagi mungkin bagi orang Sunda, yang namanya Kokodek itu semacam alat masak ya, untuk mengodek-ngodek makanan. Dan identik juga dengan kata Sunda tersebut, makanya saya merasa sangat cocok memberikan nama Kokodek untuk nama PAM saya. Dan kebetulan karena di masa pandemi kemarin saya memang kafenya itu hampir tutup total ya, dikarenakan memang kita tidak bisa menerima dine in atau makan di tempat ya, dan konsumen juga tidak mau untuk take away karena memang kebanyakan di sini anak mudanya lebih asik nongkrong daripada untuk take away. Nah, makanya sempat kita tutup dan saya kepikiran untuk lebih fokus lagi di bidang koinya. Karena kebetulan untuk masa pandemi koinya itu tidak terkena imbas dari efek pandeminya. Dan akhirnya setelah saya fokuskan, dan sampai sekarang nama Kokodek juga alhamdulillah bisa berkibar, bertahan sampai dengan saat ini. Nah, berbekal dari itu saya mulai fokus juga di channel YouTube ya, karena memang kebetulan di awal-awal saya terjun di bisnis koi itu lagi maraknya tentang penipuan terkait dengan jual beli koi secara online. Dan saya juga pernah mengalami apa yang namanya tertipu saat mencari ikan koi di Facebook atau saat mencari ikan koi di online. Nilainya tidak begitu besar ya, namun menjadi pelajaran juga buat saya bahwa saat kita ingin berjualan online, kita juga butuh masa. Dan kebetulan memang
istri saya juga bergerak di bisnis jual beli online. Dia sering melakukan endorsement terhadap selebgram dan memerlukan biaya. Nah, namun berbeda dengan saya lebih fokus, saya ingin daripada membayar biaya endorse, maka saya harus minimal saya menjual produk saya dan memiliki masa sendiri. Makanya saya membuat channel YouTube ini tujuannya untuk orang lain supaya bahwa saya jualan kue itu tidak tipu-tipu. Saya mempunyai markasnya, saya mempunyai tempatnya, dan alhasil alhamdulillah bisa bertahan sampai dengan saat ini, dan banyak konsumen-konsumen saya tidak hanya dari dalam Majalengka, ada juga yang dari luar-luar Majalengka. Nah, makanya dengan posisi pandemi kemarin saya tutup di bidang kuliner dan sekarang saya fokus di bidang koi, dan baru kemarin saya open lagi dengan konsep yang berbeda. Salah satunya memang saya menerapkan konsep hampir semua makanan di sini dengan harga 15.000. Ya, 15.000 itu sudah termasuk minum juga ya. Jadi misalkan ayam bakar, minumnya es teh manis, itu 15.000. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan lagi. Dan untuk jam operasionalnya mungkin untuk kafe itu bisa teman-teman kunjungi itu dari jam 11 sampai dengan jam 9 malam. Dan untuk yang mau ngambil ikan, karena kebetulan saya dari jam 10 atau jam 9 pagi sudah ada di sini, teman-teman yang mau ngambil ikan bisa langsung ambil di sini. Dan kita akan langsung ulas tempat apa saja yang pernah saya bikin konten, di mana tempatnya kita akan ulas. Dan bagi teman-teman yang mungkin sering melihat channel YouTube saya, itu ada tempat di sini dan ada juga tempat yang di Pampkumbung. Dan untuk kebetulan untuk yang Pampkumbung itu saya join dengan rekanan ya, jadi bukan pure memang milik saya, tapi memang ada kerjasama dengan rekanan yang lain. Dan bagi teman-teman yang ingin coba berkolaborasi dengan channel Kokodek Pam Majalengka atau dengan Kokodek Pam atau dengan kafenya, silahkan bisa langsung kontak saja ke alamat Facebook saya atau alamat Instagram saya, atau bisa juga teman-teman tulis di kolom komentar untuk menanyakan nomor kontak saya. Oke, kita langsung berkeliling tempat-tempat mana sih yang memang sering saya gunakan untuk dijadikan tempat untuk ngonten atau ngevlognya. Dan sekaligus teman-teman lihat memang kondisi di sekitaran Mabes yang barangkali yang ada di area Majalengka bisa mampir ke channel atau ke tempatnya atau ke Mabesnya Kokodek Pam Majalengka. Oke, tonton terus sampai dengan selesai dan jangan lupa like video ini supaya lebih bermanfaat lagi. Oke, tempat pertama yang akan saya review. Saya pernah melakukan konten di sini beberapa kali, dan salah satu konten yang paling banyak ditonton yaitu mengenai konten berapa sih pompa yang cocok untuk kolam koi kita, yaitu tempatnya di sini ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah nonton dan mungkin beberapa kali saya membuat konten di sini ya. Salah satunya mereview tempat auto feeder, kemudian mereview pakan, dan yang terakhir mereview tentang kualitas dari pakan Sukhoi, itu tempatnya di sini. Dan bagi teman-teman yang mungkin bertanya untuk air yang digunakan di sini itu berapa ton dan isinya berapa ekor, itu sangat, untuk tonasenya kurang lebih sekitar 2 ton ya. Namun untuk populasinya itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ekor ya. Jadi saya tidak terlalu over dalam setiap menyimpan ikan koi di kolam saya. Jadi saya lebih memperhitungkan kualitas airnya, kemudian baru ke pertumbuhan, baru ke kualitas warna. Jadi urutan saya dalam menjamin ikan, yang pertama yang jelas adalah kualitas dari airnya. Kemudian jika teman-teman perhatikan ya, di sini juga ada pintu bagian indoornya ya. Teman-teman bisa berkunjung ke Mabesnya Kokodek, bisa sambil
kopi juga ya. Jadi ada bagian indoornya, dan bagi teman-teman yang ingin nyantai dan lain sebagainya sambil menikmati kopi, teman-teman bisa sambil nongkrong di sini ya. Walaupun ruangannya indoor, tapi sini juga smoking room ya. Jadi teman-teman yang ngopi, karena biasanya ngopi itu pasti barengannya atau temannya juga dengan ngerokok. Makanya di sini walaupun indoor, teman-teman bisa ngerokok juga, dan yang jelas sambil santai menikmati ikan koi. Berikutnya ya, ini biasa saya gunakan jika saya menyimpan ikan-ikan koi yang sudah saya foto atau sudah saya siap angkat lelang. Ini ada di ruangan atau di lantai 2 bagian kafe saya ya. Jadi teman-teman yang sudah dapat ikan lelangannya, itu teman-teman bisa ambil ikannya di ruangan ini ya. Nah, di sini juga saya pernah melakukan konten ya, untuk konten untuk mereview bagaimana sistem kerja dari kolam terpal, sistem filtrasinya, dan konten juga tentang perbedaan ikan koi dengan ikan mas, dan konten terkait dengan bagaimana cara melakukan pemotongan terhadap ikan koinya. Dan yang jelas di tempat ini saya melakukan aktivitas jual beli ya, karantina dan lain sebagainya, itu semuanya ada di sini. Jadi jika teman-teman mengambil ikan yang sudah diangkat lelang, itu otomatis bahwa ikan di sini sudah kita karantina dan sudah lolos karantina. Dan teman-teman bisa perhatikan bahwa ada beberapa kolam, walaupun cuman menggunakan kolam dari tong filter, tapi ikannya sangat sehat sekali ya, dan insya Allah terjamin dari kualitasnya, dan ikan yang kita jual adalah ikan yang sudah lolos karantina. Oke, berikutnya tempat yang sering saya jadikan untuk sesi vlog saya atau sesi konten saya adalah kolam yang ini ya. Jadi di kolam ini saya pernah melakukan beberapa konten ya, dan ini adalah kolam, kalau dibilang kolam percobaan saya yang memang saya buat itu selama saya proses belajar. Dan pernah saya cerita terkait dengan saya pernah tertipu membeli ikan koi. Orang yang melakukan penipuan itu berkomunikasi dengan saya itu hampir 1 bulan, dan salah satunya saya membangun kolam ini hasil konsultasi dari orang yang nipu tersebut. Dan memang nilainya tidak besar seperti yang saya jelaskan tadi, tapi alhamdulillah saya bisa belajar membuat kolam yang minimal untuk ikan dengan populasi tidak banyak, dan ukurannya ada yang paling kecil itu sekitar 25 cm sampai yang paling besar itu 50 cm. Itu alhamdulillah tidak pernah mengalami apa yang namanya ikan sakit ya. Dan dengan sistem filtrasi seadanya, memang itu sampai sekarang ikannya tumbuh sehat dan jumbo. Berikutnya saya juga pernah membuat konten di sini ya. Ini kolam uji coba saya yang pertama ya, dari ikan koinya. Jadi kolam yang pertama yang saya buat adalah yang ini. Tujuannya memang saya ingin membuat tempat di mana di kafe saya itu saya ingin ada tempat nyantainya tadinya ya. Jadi awalnya itu saya, karena pekerjaan saya itu tidak fokus di ikan koi ya, jadi saya datang ke kafe, buka laptop, kemudian sambil ngopi, itu tempatnya di sini ya. Cuman karena sudah lama kafenya off, itu memang kolamnya atau kaca ini juga tidak terurus ya. Jadi awalnya itu saya datang ke kafe, buka laptop, ngopi di sini ya. Jadi memang suasananya dibuat pengen santai gitu. Jadi memang saya belum memahami tentang sistem sirkulasi, kemudian filtrasinya berapa. Jadi hanya asal membuat kolam saja untuk pojok saya, di mana saya bisa melakukan aktivitas saya secara santai. Ya, jadi
selain di kolam ini ya, ini banyak percobaan-percobaan yang memang saya lakukan di sini. Ya, salah satunya mengulas tentang pompa ya, melakukan uji coba pompanya yaitu di kolam yang ini. Oke, berikutnya ini ada gazebo ya. Ini ada gazebo, dan di gazebo ini saya pernah membuat konten terkait dengan kolam plastik ya, terkait dengan kolam yang dibuat dari plastik. Cuman ini sudah dihancurkan ya, karena memang untuk buka lagi ya saya membutuhkan space lagi, dan kebetulan ini saya ratakan lagi ya, dan ini difungsikan kembali menjadi tempat untuk lesehannya, tempat untuk gazebonya. Dan sebelah sana ya, dan di sini saya juga pernah melakukan konten terkait dengan review pompa dari Sakai Pro yang pernah saya ulas. Itu ada di kolam terpal yang ini. Dan kebetulan kolam-kolam yang memang saya buat di sini saya buat permanen, karena memang yang saya takutkan, atau bukan saya takutkan ya, yang saya harapkan itu memang KP-nya bisa berjalan normal kembali dan bisa buka secara normal kembali seperti dulu. Makanya kolam ini saya buat tidak permanen. Jadi jika saya ingin memperluas KP saya atau membuka kembali secara besar-besaran lagi, itu memang saya akan bisa memindahkan kolam-kolam yang ada di sini, karena dibuat tidak begitu permanen ya. Bisa teman-teman lihat, ada yang ini juga udah mulai hancur ya. Ini airnya udah mulai keruh, karena memang kemarin pompa yang saya pakai di sini Sakai Pro-nya baru beberapa bulan udah hancur. Seperti komentar dari teman-teman semua bahwa Sakai Pro-nya nggak kuat om, dan lain sebagainya, barangnya gagal dan lain sebagainya. Dan ternyata memang baru beberapa bulan dari beberapa pompa yang pernah saya review, ternyata pompa Sakai Pro yang kemarin udah hangus ya. Baru sekitar 2 bulan udah agak running lagi. Dan di sini juga pernah saya melakukan review tentang pompa dari Resun yang Aqua Blue ya. Ternyata saya menggunakan 1 2 3 4 5 6 di bawah itu ada 6 kolam. Itu tidak begitu mengangkat ya untuk 6 kolam, walaupun kedalaman air di sini tidak dalam ya, itu sekitar 40% ya. Jadi untuk sun kemarin agak begitu kurang puas jika saya bandingkan Resun Aqua Blue itu dengan Jebo yang pernah saya pakai di sini. Yang P60 itu lebih kuat Jebo nendangnya daripada yang Sun Aqua Blue yang pernah sama-sama saya review. Saya pernah membuat konten juga ya terkait dengan pompa yang saya gunakan dari Sakai Pro juga yang kecil ya, yaitu yang Sakai Pro AA103 ya. Sakai Pro AA103 itu sini saya masih pakai Sakai Pro AA03 ya, masih berjalan oke. Ini juga sama Sakai Pro AA103 ya. Kemudian ini di bagian ini juga saya pernah mereview terkait dengan konten Sakai Pro A03, itu masih jalan juga sampai sekarang ya. Dan ini hidroponiknya tidak terurus, jadi insya Allah akan kita jalankan lagi ya. Hidroponiknya akan kita buat lagi dengan menggunakan pompa Sakai Pro AA103. Insya Allah kita akan running lagi. Berikutnya teman-teman, ini kolam yang pernah saya lakukan review, kemudian permintaan juga dari salah satu subscriber terkait bagaimana cara membuat kolam. Ini kolam yang pernah saya buat dan dikontenkan, dan ikannya sama, tidak banyak ya. Dalam satu kolam saya tidak pernah menyimpan terlalu over untuk ikannya. Dan kelemahan dari kolam ini, karena ini hebel ya, tidak begitu kuat. Memang ada yang sudah retak dan rembes ke bagian luarnya. Jadi airnya saya buat dripping sedikit ya, supaya menutupi kebocoran tersebut ya. Jadi ikan yang di sini atau air yang ada di sini itu akan selalu surut karena ada keretakan
dari pembuatan menggunakan hebel ya, karena posisinya naik ke atas ya, tonasenya benar-benar lumayan. Kalau jika teman-teman membuat kolam tanpa menggali langsung naik ke atas itu perlu dipertimbangkan ya, karena ini tidak menggunakan sistem cor, makanya untuk kekuatannya juga agak kurang kuat ya dengan menggunakan hebel seperti biasa. Dan tinggi air itu sekitar 1,2 itu lumayan menekan, sehingga hebelnya juga mulai sedikit retak sekarang. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya review terkait dengan mabesnya Kokodekpa Majalengka dan tempat-tempat mana saja yang pernah saya lakukan vlog di Kokodekpa Majalengka. Dan yang jelas, jika teman-teman mampir ke sini, teman-teman bisa sekalian ngopi, nyantai juga, sharing-sharing juga, dan insya Allah 15k saja, harganya tidak mahal ya, 15.000 itu sudah bisa teman-teman ngopi kemudian ngemil juga nyantai ya. Akhir kata, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam khailafat.